Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dhallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin amma ba'd. Para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendengarkan kajian. Mudah-mudahan dengan mendengarnya kita ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran kita sebagai saksi pada hari kiamat. Mudah-mudahan dengan mendengarnya kita ini menjadi pemberat amal kebaikan kita pada timbangan kebaikan pada hari kiamat. Pada malam ini insyaallah kita akan membahas dengan judul tabungan kebaikan. Judul ini merupakan tulisan saya dalam rangka untuk memudahkan kita bagi para penuntut ilmu untuk memahami penjelasan-penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini sangat mudah dan mudah kita hafal. Karena setiap pembahasan, setiap judul, cara pembahasannya sama. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Apabila kita mengikuti kajian tentang tabungan kebaikan ini, maka kita akan melihat di sana bagaimana pembahasan ini dengan sangat mudah kita bisa memahami, sehingga kita pun mudah untuk mengamalkan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun judul pembahasan yang pertama pada kitab tabungan kebaikan ini adalah membaca Al-Quran. Pembahasan tentang membaca Al-Quran ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tajwid, bagaimana kita membaca Al-Quran sehingga Al-Quran itu memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa kita. Dengan membaca Al-Quran itu akan menambah tentang keilmuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita kali ini, saya mengangkat satu hadis
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saya bagi 3 pembahasan. Hadis yang pertama dalam hadis ini, dalam pembahasan ini, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mimun harf." Dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 pahala kebaikan, dan 1 pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian juga di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bil hasanati bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa amal keburukan atau perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian, yang pertama, pada timbangan tabungan kebaikan ini, modal kita adalah modal amal. Modal amal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya baca tadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan membaca hadis ini. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca hadis ini itu hanya sekitar 1 atau kurang dari 1 menit. Tetapi kita bisa mendapatkan banyak keuntungan, banyak pahala, banyak keutamaan yang kita dapatkan. Dengan 1 hadis ini, kita amalkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian, waktu membaca Al-Quran ini tidak membutuhkan waktu yang banyak. 1 ayat kita baca dari Al-Quran, itu tidak sampai 1 menit kita baca, tetapi pahalanya sangat banyak. Oleh karena itu, keuntungan, ini pembahasan yang ketiga, keuntungan orang-orang yang membaca Al-Quran, yaitu 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan.
Masya Allah, ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, inilah tabungan kita nanti pada hari kemudian. Tabungan kebaikan kita nanti kita akan rasakan pada hari kiamat. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan. Namun, bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran agar kita mendapatkan pahala yang banyak. Tidak hanya sekedar itu, tetapi masih banyak keuntungan-keuntungan yang Rasulullah SAW jelaskan kepada kita sekalian. Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya tentang keuntungan yang didapat terhadap orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka merugilah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Kalau pada bulan Ramadan ini, tahun 2020, kita kaum muslimin dan muslimat itu banyak waktu kita di rumah. Karena pemerintah kita menyuruh kita tinggal di rumah dalam rangka menghindari tersebarnya penyakit corona. Sehingga dengan hadirnya kita di rumah, banyak sekali waktu kita membaca Al-Quran. Kalau dulu sewaktu belum ada penyakit ini, kita semua sibuk bekerja. Ada yang pergi sebelum sholat subuh, pulang malam-malam. Ada yang berangkat habis sholat subuh, pulang sore-sore. Ada yang berangkat agak siang, pulang malam. Sehingga waktu dia untuk membaca Al-Quran itu sangat sedikit, sangat kurang. Ini oleh karena itu, dengan adanya kita diam di rumah, maka ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jangan digunakan waktu ini di rumah ini hanya dengan banyak tidur, banyak ngobrol, banyak makan, banyak lalai. Tapi gunakan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran yang kita baca ini di rumah kita, maka rumah kita bersinar dengan cahaya Al-Quran. Kemungkinan dulu ketika kita aktif bekerja di luar, tidak pernah kita sholat di rumah kita, sholat sunnah di rumah kita. Maka dengan adanya himbauan ini, adanya penyakit corona ini menyuruh kita untuk diam di rumah, maka disinilah kesempatan bagi kita sekalian untuk banyak melaksanakan sholat sunat. Laksanakan sholat sunat sebelum sholat wajib atau sholat yang mengiringi sholat wajib. Jangan kita balas. Bahkan dengan adanya kita tinggal di rumah ini, bertambahlah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah semangat kita membaca Al-Quran. Atau dengan diamnya kita di rumah, sehingga mau tidak mau kita menjadi imam di rumah kita, sehingga memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita untuk ingin menghafal Al-Quran agar kita bisa menjadi imam di hadapan istri dan anak-anak kita sekalian. Oleh sebab itu, janganlah kita melalaikan waktu yang sangat berharga ini sebelum datang waktu sibuk kita. Kalau kesempatan ini tidak digunakan membaca Al-Quran dengan baik, sementara kita banyak waktu di rumah, maka bagaimana nanti kalau kita sudah bekerja, mulai aktivitas dunia kita, berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam. Waktu kita untuk membaca Al-Quran sudah tidak ada. Oleh karena itu, gunakan waktu luang ini sebelum datang waktu sibuk.
Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan tentang keuntungan orang-orang yang membaca Al-Quran, terutama membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Keuntungan pertama dari membaca Al-Quran, sebagaimana tadi hadits yang pertama, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Kemudian keutamaan yang kedua atau keuntungan yang kedua bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, atau kenapa kita harus membaca Al-Quran? Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena agar supaya kita dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Agar kita dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram al-bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatatatta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat pencatat mulia lagi benar. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan dia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini keuntungan kedua. Ini tabungan kita yang kedua. Ketika kita membaca Al-Quran, kita akan bersama dengan malaikat yang sangat mulia. Tentu kita bangga, kita bahagia, kita bisa bersama dengan para malaikat. Kalau kita banyak di rumah, lalu banyak membaca Al-Quran, insya Allah malaikat selalu memenuhi rumah kita. Kalau selama ini kita rajin bekerja, keluar bekerja, tidak pernah baca Al-Quran, malaikat pun tidak mendatangi rumah kita. Namun pada saat-saat ini kita banyak membaca Al-Quran di rumah kita, maka para malaikat pun datang ke rumah kita. Kita senantiasa bersama dengan para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran tidak bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Dia terbata-bata ketika membaca Al-Quran, agak susah ketika membaca Al-Quran. Itu pun kata Nabi SAW mendapatkan 2 pahala. Masya Allah, ya. Bukan hanya sekedar yang mendapatkan pahala adalah orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, sesuai dengan hukum-hukumnya. Tidak. Orang yang tidak paham terhadap ilmu tajwid, dia susah membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala. Nikmat yang sangat besar. Jadi jangan kita malas membaca Al-Quran. Karena ada orang atau sebagian saudara-saudara kita, dia malas membaca Al-Quran. Dia malu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran dengan tidak lancar. Ataupun ketika dia membaca Al-Quran tidak sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Nah, dengan hadits ini membangkitkan semangat kita bahwa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran sesuai dengan hukum ilmu tajwid, maka kata Nabi SAW, lahu ajran, baginya 2 pahala. Masya Allah. Jadi jangan malas
Bapak-bapak dan ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, jangan malas membaca Al-Quran. Sekalipun tidak kita baca sesuai dengan ilmu tajwid, insya Allah kita mendapat pahala. Tetapi kita usahakan, ya, jangan kita berpikir, saya tidak perlu baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kenapa? Karena sudah dapat 2 pahala. Tidak, kita harus selalu berusaha dalam hidup kita agar kita membaca sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keuntungan yang ketiga bagi orang yang membaca Al-Quran, yaitu dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Fasa'aluh faqala li'annaha sifatun ar-rahman wa ana uhibbu an aqra'u biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Yang artinya sesungguhnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada sekelompok pasukan. Dan ketika orang itu mengimami yang lainnya di dalam sholatnya, ia membaca dan mengakhiri bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Maka tatkala mereka kembali pulang, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bersabda, tanyalah ia. Ya, tanya orang yang menjadi imam tadi, mengapa ia berbuat demikian? Lalu mereka bertanya kepadanya, ia pun menjawab, karena surah ini mengandung sifat Ar-Rahman, dan aku mencintai untuk membaca surat ini. Lalu Nabi SAW bersabda, beritahu dia, sesungguhnya Allah pun mencintainya. Jadi pernah ada seorang sahabat Nabi SAW, dia mengimami kaumnya. Lalu ketika dia menjadi imam, ketika dia membaca surah, selalu diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Kenapa dia, sahabat ini, dia selalu mengulang-ulang setiap rakaat Qul huwallahu ahad, mengakhiri surah itu dengan Qul huwallahu ahad, karena dia sangat mencintai surah ini. Maka Nabi SAW memberitahukan kepadanya bahwasanya, ketahuilah atau beritahukan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, ini keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kecintaan darinya. Ya, oleh sebab itu, para pendengar sekalian, dimanapun kalian berada, jangan malas membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hati seorang mukmin. Orang yang membaca Al-Quran, maka hatinya akan menjadi orang-orang yang amanah. Orang yang membaca Al-Quran, hatinya akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena Al-Quran mengajarkan tentang amanah dan keikhlasan. Orang yang membaca Al-Quran mengajarkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Quran rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang membaca Al-Quran, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran mengajarkan agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, keuntungan yang keempat, tabungan kebaikan merupakan sebab kita dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yuhibballahu wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka hendaklah dia membaca mushaf, yaitu Al-Quran. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, baca Al-Quran. Tentu kita semua yang ada di rumah, yang menyaksikan, yang mendengarkan nasihat ini, tentu kita semua ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa saja yang hatinya ada iman, pasti ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Ya, dan ini sering saya sampaikan. Dimanapun saya menyampaikan satu nasihat, maka sering sekali saya menyampaikan bahwasanya Al-Quran harus lebih banyak kita baca dibandingkan dengan yang lainnya. Waktu kita kerja terlalu banyak, ya. Baca Quran sedikit. Waktu kita ngobrol sangat banyak, baca Quran sangat sedikit. Waktu kita untuk rekreasi jalan-jalan sangat banyak, waktu baca Quran sangat sedikit. Mudah-mudahan dengan diamnya kita di rumah, ini adalah hikmah yang sangat besar yang bisa kita membuat sadar banyak membaca Al-Quran. Kemudian keuntungan yang kelima dari membaca Al-Quran, yang merupakan tabungan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Agar supaya kita tidak diacuhkan, tidak meremehkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Ini terdapat di surah Al-Furqan ayat 30. Jadi para nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW, ketika dia membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaumnya, maka kaumnya mengolok-olok Rasul tersebut. Sehingga Rasul itu berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai permainan, sesuatu yang dimain-mainkan, tidak mempedulikan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul tersebut. Oleh karena itu kita tidak boleh sebagai seorang muslim, seorang muslimah,
seorang mukmin dan mukminah kita meremehkan Al-Quran. Tidak boleh kita menjadikan Al-Quran adalah sebagai permainan. Al-Quran kita baca agar kita bisa memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Berapa banyak saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri membaca Al-Quran tetapi tidak kita untuk amalkan, tapi hanya sekedar membaca Al-Quran agar kita dapat pahala banyak. Sebagaimana pada poin yang pertama tadi, keuntungan tabungan kebaikan agar kita membaca satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Jangan sampai hanya sekedar ini saja. Padahal sesungguhnya yang dianjurkan adalah kita membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran ini kita pahami lalu kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Inilah intinya. Bukan hanya sekedar membaca Al-Quran agar dapat pahala. Bukan itu adalah tujuan yang paling utama ketika membaca Al-Quran. Tetapi tujuan utama adalah membuat kita takut sehingga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah kaum muslimin banyak membaca Al-Quran. Tetapi niatnya hanya sekedar dapat pahala. Ini rugi kalau hanya sekedar mendapat pahala. Tetapi kalau kita ingin mendapat pahala, kita membaca Al-Quran agar kita mendapat pahala. Kemudian agar kita sanggup mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri, insya Allah disinilah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang keenam yang didapat bagi orang yang membaca Al-Quran, yaitu sebaik-baik manusia. Orang yang baik membaca Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Quran adalah orang yang sangat mulia. Orang yang membaca Al-Quran adalah sangat mulia. Orang yang menghafal Al-Quran adalah sangat mulia. Orang yang mempelajari Al-Quran secara ilmu tajwid adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa kita tidak ada waktu untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran? Kenapa tidak ada waktu kita untuk ingin memahami, mentadabburi Al-Quran? Sementara waktu-waktu yang lainnya adalah sangat banyak. Kemudian tabungan kebaikan yang ketujuh bagi orang yang membaca Al-Quran, keuntungan bagi orang yang membaca Al-Quran adalah sebab kebahagiaan kedua orang tua di akhirat. Seseorang yang membaca Al-Quran berarti dia ingin membahagiakan orang tuanya nanti pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran berarti dia tidak mau membahagiakan orang tuanya nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Dengan banyak membaca Al-Quran, setiap hari kita baca Al-Quran, di samping kita mendapat pahala, di samping itu kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita menjadi sebaik-baik umat, maka itu pun kita menjadikan orang tua kita bahagia pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Buraidah al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajam min nur
Dau'uhu mithlu dau'is syams yuksa walidayhi khullatan la taqumu biha ad-dunya fayaqulani bima kusina hadza fayuqal bi ahadi walidikuma al-Qur'an fayuqalu bi akhdhi walidikuma al-Qur'an. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Artinya barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilauannya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya 2 pakaian kebesaran yang tak bisa dinilai dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, kenapa? Karena apa kami diberikan pakaian ini? Karena apa kami diberikan pakaian kemuliaan seperti ini? Maka dijawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, nanti dia akan diberikan mahkota pada hari kiamat. Bukan hanya dia, orang tuanya pun diberikan pakaian yang sangat mulia pada hari kiamat. Sehingga orang tuanya bertanya, kenapa saya diberikan pakaian yang sangat indah ini? Pakaian kemuliaan seperti ini? Maka ada yang menjawab bahwa ini berkat anakmu membaca Al-Quran, anakmu menghafal Al-Quran. Masya Allah, nikmat. Suatu kebahagiaan seorang bapak, seorang ibu, kedua orang tua apabila anaknya menghafal Al-Quran. Kebahagiaan tersendiri bagi kedua orang tua apabila anaknya rajin membaca Al-Quran. Anak yang baik, anak yang senantiasa memikirkan tentang kebahagiaan kedua orang tuanya, maka dia selalu membaca Al-Quran. Karena dia cinta kepada kedua orang tuanya, dia senang, dia bangga, dia bahagia kalau kedua orang tuanya diberikan pakaian kemuliaan oleh Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu, kita semua punya orang tua. Maukah kita membahagiakan kedua orang tua kita pada hari kiamat? Saya ingin bertanya kepada para pendengar sekalian, maukah kalian ingin menjadikan kedua orang tua kalian bahagia pada hari kiamat? Jawabannya tentu kita mau. Kalau kita mau, baca Al-Quran. Perbanyak-banyak Al-Quran, jangan malas. Banyak membaca Al-Quran di rumah kita. Maka bersyukurlah orang-orang yang dia memiliki waktu, kesempatan memasukkan anaknya pesantren khusus untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan dia menghafal Al-Quran, maka anak ini nanti akan selalu membaca Al-Quran. Karena kalau anak kita tidak ada hafalan Al-Qurannya, maka bagaimana kita mengharapkan anak kita membaca Al-Quran? Dari sekarang kita didik anak kita menghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu dulu para salaf, ini para ulama, itu yang pertama kali diajarkan oleh anaknya adalah hafal Quran. Saya kita melihat banyak orang-orang terdahulu masih umur sekian tahun sudah hafal Quran, masih umur sekian sudah hafal Quran. Kemudian yang ke-8, keuntungan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia merupakan tabungan kebaikan bagi kita. Yaitu agar supaya kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siyamu wal Qur'an yashfi'ani al-'abdu yaumal qiyamah." Yaqulu siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil lail fasyafi'ni fihi qala fayushfi'ani. Puasa dan Al-Quran akan memberikan kepada seorang hamba pada hari kiamat, puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan pada siang dan nafsu syahwatnya. Oleh karena itu perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Sedangkan Al-Quran berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Maka keduanya pun memberikan syafaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kita nanti pada hari kiamat. Demikian juga orang-orang yang membaca Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 70, "Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila arsalil umur likai la ya'lama ba'da ilmi syai'a innallaha alimun qadir." Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, kemudian mewafatkan kalian, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Orang yang membaca Al-Quran dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pikun. Ini keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pikun. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang lalu pikun. Tetapi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur seandainya panjang tetapi tidak pikun. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali ulama-ulama, dia umurnya 100 tahun tapi dia masih bisa memberikan ceramah, nasihat. Dia masih bisa berjalan. Dia masih bisa mengetahui siapa yang datang, siapa yang berbicara. Dia masih mengenal semuanya, tidak pikun. Ya. Dia ditanya tentang satu masalah, maka dia menjawab sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran yang selalu dia baca setiap hari. Orang yang selalu membaca Al-Quran setiap hari, maka dia dijauhkan dari sifat pikun. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa a'udzubika an arudda ila arsalil umur." Aku berlindung kepadamu kepada serendah-rendahnya usia, pikun. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari sifat pikun, ketuaan. Sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita amalkan. Apa yang kita ketahui, kita amalkan. Pada pembahasan pertama ini, dari tabungan kebaikan, kita akan senantiasa semangat untuk selalu membaca Al-Quran.
Oleh karena itu saya memberikan nasihat kepada saya dan kepada seluruh pendengar sekalian agar senantiasa memanfaatkan waktu ini untuk selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Sampai di sini. Kalau ada soal jawab, dipersilahkan. Kiat-kiat agar semangat dalam mentadaburi Al-Quran. Jadi apa kiat-kiat langkah-langkah yang kita lakukan agar kita semangat untuk mentadaburi Al-Quran? Yang pertama, ya kita harus lihat bagaimana keagungan Al-Quran. Kalau kita melihat tentang keagungan Al-Quran, disinilah akan membangkitkan semangat kita untuk selalu ingin mentadaburi Al-Quran. Bagaimana kisahnya para nabi dan rasul, bagaimana kisah orang-orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah orang-orang yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisah tentang penciptaan alam ini. Itu semuanya akan membangkitkan semangat kita untuk mentadaburi Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, kita lihat sejarah para salaf. Para ulama-ulama salaf itu senantiasa mentadaburi Al-Quran. Bahkan mereka menghabiskan waktunya untuk mentadaburi Al-Quran, memahami, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Lihat para salaf. Kalau kita melihat para salaf, para ulama terdahulu, membaca sejarah mereka, inilah yang akan membangkitkan semangat kita untuk selalu membaca Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, hendaklah kita selalu bersama dengan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Karena orang yang seperti ini akan berpengaruh kepada kita, teman yang baik. Teman akan mengajak kita untuk selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan Al-Quran. Nah, ini saja langkah-langkah. Apabila kita melalui langkah ini, insya Allah kita senantiasa semangat dalam membaca, mentadaburi Al-Quran. Apakah sama pahala yang belajar baru baca Iqra dengan kita yang membaca Al-Quran? Yang sudah mahir maksudnya. Orang yang sudah mahir membaca Al-Quran dengan orang yang terbata-bata jelas beda. Orang yang sudah lancar membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, satu huruf dia mendapatkan 10 kebaikan. Sementara orang yang terbata-bata, dia belum bisa membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, dia hanya mendapatkan 2 kebaikan. Jadi ada perbedaan di sini. Apa maksud di sini yang dimaksud? Apakah Iqra itu yang untuk anak-anak belajar membaca Al-Quran itu pahalanya sama dengan membaca Al-Quran gitu? Kalau yang dibaca itu adalah Al-Quran, ya, maka dah pahala, ya, dah pahala. Tapi kalau bukan Al-Quran dibaca, baru a, ba, ta, dia juga mendapat kebaikan, ya, tapi kurang sekali nilainya. Yang dapat kebaikan banyak itu adalah orang yang membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Nasihat untuk penggiat dakwah, Ustaz. Ini di luar tema ya. Apa? Nasihat untuk penggiat dakwah. Maksudnya itu mungkin buat orang-orang yang aktif gitu, misalkan sekarang ini kan lagi musim-musim Covid kayak gini saja. Gitu tuh kalau orang-orang yang biar lebih semangat lagi buat berbuat kebaikan, itu amal-amal kebaikan itu kira-kira kita harus dinasihat, menurut nasihatnya gitu. Iya.
Jadi bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh lewat dengan lapangan dakwah, apakah itu orang yang mengajarkan dakwah atau orang yang memberikan fasilitas tentang dakwah atau orang yang mengatur tentang dakwah ini, ya, karena pada akhir-akhir ini adalah dakwah secara online atau live dengan lewat Facebook dan sebagainya, maka ini juga mendapatkan bagian kebaikan. Dan tetap harus selalu semangat. Jangan berkata, saya hanya mengatur, ya, saya hanya bagian mengatur, mengedit video saja. Ini juga mendapatkan kebaikan karena ini adalah bagian daripada dakwah. Ya, orang yang mengatur acara ini juga mengambil andil dari bagian dakwah. Ya, oleh karena itu orang yang aktif dalam hal ini maka bersemangatlah karena kita akan mendapatkan kebaikan. Bukan hanya seperti saya ini memberikan nasihat, saya hanya yang mendapatkan pahala. Orang yang memvideo ini, orang yang mengatur jadwal ini juga mendapatkan bagian dari kebaikan. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa. Oh, saya tidak mendapatkan kebaikan. Semuanya mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu saya memberikan nasihat kepada semuanya, marilah kita sama-sama untuk saling menguatkan dakwah ini agar terus berlanjut sehingga kaum muslimin dan muslimat senantiasa mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin satu lagi ya Ustaz. Iya. Ini masih seputaran putri nih kayaknya Ustaz. Futur. Iya. Iya. Kan mohon kiat-kiatnya agar kembali lagi seperti awal mula mengenal dakwah. Mungkin awal-awal dapat hidayah sunnah. Iya. Apa yang harus kita lakukan sehingga tidak ada sifat futur atau sifat malas dalam jiwa kita dalam mengarungi dakwah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, apabila tidak ingin ada muncul seperti ini dalam jiwa kita, yang pertama kita harus beragama dengan penuh keikhlasan. Harus jiwa kita ikhlas. Dari awal kita ikhlas sampai akhir, inilah yang akan membuat kita selalu semangat, ya, dalam berdakwah, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam mengamalkan sunnah, maka kita akan senantiasa semangat, ya. Senantiasa semangat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat seseorang itu dia futur, malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah adalah orang-orang yang tidak ada keikhlasan dalam jiwanya, ya. Keikhlasan ini harus senantiasa dipupuk sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Kemudian yang kedua, ya, kita harus mengetahui tentang keutamaan ilmu, keutamaan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui tentang keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak tahu tentang keutamaan ibadah ini, itu tidak akan memberikan semangat kepada kita untuk beribadah. Tapi kalau kita tahu tentang keutamaannya, maka kita akan memberikan semangat. Contoh seumpama ibadah yang kita mengetahui keutamaannya, membuat kita semangat, adalah sholat rawatib. Sholat rawatib ini yang mengiringi sholat wajib. Barang siapa yang melaksanakan sholat rawatib, ya, sholat sunat rawatib yang mengiringi sholat wajib, maka dia akan dibangunkan sebuah istana di surga. Ini membuat semangat kita untuk melaksanakan sholat sunat rawatib. Belum lagi barang siapa yang melaksanakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kulit kita terkena api neraka jahanam. Nah, dengan keutamaan ini, kita mengetahui keutamaan ini membuat kita semangat untuk selalu melaksanakan
sholat rawatib. Tidak mau kita tinggalkan sholat rawatib. Kenapa? Ada keutamaannya. Di antara keutamaannya sholat subuh, sholat sunat rawatib sebelum subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita mengetahui keutamaan ini membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui, kita harus berteman dengan orang yang baik. Karena orang yang berteman dengan orang yang baik, inilah yang akan selalu membuat kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan orang yang tidak semangat dalam beribadah, maka kita pun nanti akan malas-malasan beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena teman kita ini juga malas. Kita pun akan tergiring, terbawa dengan kemalasan dia. Tapi apabila kita berteman dengan orang yang semangat, ya, dia selalu semangat sholat berjamaah, maka kita pun akan terdorong untuk selalu ingin sholat berjamaah, tidak mau ketinggalan. Kita bersama dengan orang-orang yang selalu berpuasa, rajin membaca Al-Quran, maka kita pun akan selalu semangat untuk berpuasa dan membaca Al-Quran. Ya, berteman dengan orang yang baik. Masya Allah, keutamaan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang baik. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita dengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.